Pagi semua, kita mulai saja perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di agenda hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai algoritma K-means ya. Sebelum ke presentasi, kita bahas tugas yang sebelumnya dulu. Oke. Ini C4.5 ya, jadi tujuannya buat memetakan aturan yang tersembunyi di dalam data yang kita punya. Tugas yang kemarin itu buat mengecek apakah pengunjung di wisata banyak atau sedikit dari aturan-aturan yang sudah dipetakan. Kalau kita lihat di sini, yang gain tertinggi ada di cuaca yang pertama. Maka aturan pertama harus mengecek cuaca dulu. Di cuaca ada dua kategori, ada cuaca cerah dan cuaca hujan. Nah, kalau hujan bisa langsung menentukan nih prediksinya bakal sedikit pengunjung. Selanjutnya kita turunkan cuaca cerah. Ada dua kemungkinan, apakah sedikit atau banyak kan. Sini ada libur sama minggu ke. Liburnya ada dua kategori, apakah iya atau tidak. Dan ini minggu 1, minggu 2, dan minggu 3. Kalau kita lihat di sini, gain tertinggi dimiliki oleh minggu ke. Tapi dia setelah mengecek cuaca, masuk ke untuk mengecek minggu ke berapa. Oke, kalau minggu ke-1, di sini hanya ada satu data. Oke. Sedikit atau jumlah kasus 3 juga sedikit. Nah, untuk 2 ini ada 2 data nih, dia yaitu 50% bisa sedikit, 50% bisa banyak. Oke, datanya cukup sampai pengecekan minggu ke-2 itu selesai. Jadi untuk memetakan data-data kita. Ada yang bertanyakan tentang tugas yang kemarin? Belum ada sih, Pak. Belum ada ya. Oke. Sekarang bagian siapa yang presentasi? Haba. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Baik, pada kali ini kami yang terdiri dari saya, yaitu Habakis Sakhaira, dan anggota kedua daripada kelompok kami, yaitu Nana Irmanto, ingin mempresentasikan materi yang berkaitan dengan data mining, yaitu K-means clustering atau clustering metodologi K-means. Berikut adalah daftar isi mengenai materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, slide ini akan dibawakan oleh Nana Irmanto selaku pemateri kedua. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan slide apa itu K-means clustering. K-means clustering adalah salah satu algoritma analisis cluster atau cluster analisis non-hierarki. Analisis cluster merupakan salah satu alat untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Tujuan dari K-means clustering seperti metode cluster lainnya adalah untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antar cluster. Algoritma K-means clustering mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik sentuhan cluster yang didapatkan melalui proses berulang. Analisis perlu menentukan jumlah K sebagai input algoritma. Berikutnya adalah contoh aplikasi K-means. Contoh penggunaan K-means clustering yaitu yang pertama ada segmentasi pasar atau market segmentation. Yang kedua ada segmentasi gerak. Yang ketiga ada kompresi gambar. Yang selanjutnya ada klasifikasi gerak penginderaan jauh. Seperti metode clustering lainnya, K-means digunakan dalam penelitian eksploratori, konfirmatori, dan eksplanatori. Untuk tujuan eksploratori, K-means dapat dimanfaatkan untuk melengkapi proses eksploratory data analisis atau biasa disebut IDA. Selanjutnya menggunakan analisis statistik, deskriptif, dan visualisasi data. Sedangkan dalam proses konfirmatori dan eksplanatori, K-means clustering dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap teori yang sudah ada. Selain itu, algoritma ini juga digunakan untuk melakukan identifikasi jika sewaktu-waktu atau tiba-tiba terjadi perubahan cluster setelah data baru masuk. Pada tahap yang terakhir, hasil dari cluster dapat digunakan sebagai dasar melakukan strategi atau kebijakan terhadap suatu masalah yang dikaji. Yang selanjutnya ada metode algoritma K-means clustering. Di sini step by step-nya. Algoritma K-means clustering dilakukan dengan proses berikut ini. Langkah yang pertama, menentukan jumlah cluster atau K. Dalam contoh ini, kita tetapkan bahwa K itu sama dengan 3. Langkah yang kedua, pilih titik acak sebanyak K. Titik ini merupakan titik shift dan akan menjadi titik sentroid proses pertama. Titik ini tidak harus titik data bisa yang lainnya. Langkah yang ketiga, label semua data berdasarkan titik sentroid terdekat. Semua data diberikan label mengikuti titik sentroid dari setiap cluster. Perhitungan jarak ini bisa menggunakan algoritma jarak tertentu. Secara default dilakukan dengan Euclidean distance.
Langkah yang keempat, tentukan titik sentroid baru berdasarkan klaster yang terbentuk. Titik sentroid yang selanjutnya akan berpindah ke lokasi sentroid setiap klaster yang telah terbentuk. Langkah yang kelima, label ulang data berdasarkan jarak terdekat terhadap sentroid yang baru. Langkah ini merupakan langkah yang sama dengan langkah ketiga. Perhatikan titik data yang diberikan tanda panah berubah dari klaster merah ke klaster biru. Langkah yang keenam, ulangi langkah keempat dan kelima sampai tidak ada pergerakan lagi. Secara berulang, algoritma akan mencari lokasi sentroid baru dan melabel data berdasarkan sentroid tersebut sampai mendapat hasil final. Kapan menggunakan K-means clustering? K-means clustering bisa digunakan jika kita melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel tertentu, di mana kita belum dapat menentukan kelas outputnya seperti apa, atau unit supervised learning. Algoritma ini dapat digunakan jika kita dihadapkan pada masalah yang penyelesaiannya membutuhkan proses segmentasi atau pengelompokan menjadi subgrup tertentu, seperti analisis pasar dan pelanggan. Algoritma ini dapat digunakan saat melakukan pembacaan intuitif terhadap data yang baru didapatkan. Selain itu, dapat memanfaatkan algoritma K-means clustering dalam proses EDA untuk melengkapi proses analisis statistikal deskriptif dan visualisasi data. Selanjutnya ada syarat-syarat dan asumsi. Untuk dapat menjalankan K-means clustering, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu tidak ada outlier dalam data kita. Yang kedua, sampel mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga, tidak ada multi-kolinialitas antara variabel dan fitur. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan atau keunggulannya algoritma K-means, yaitu algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Cepat pemrosesannya, tersedia di berbagai tools atau software, mudah dalam penerapannya, selalu memberikan hasil apapun datanya. Sedangkan kelemahannya yaitu hasilnya sensitif terhadap jumlah cluster. Solusinya dapat dengan menggunakan elbow method dengan menghitung dan membandingkan nilai WCSS. Selanjutnya, sensitif terhadap inisialisasi field. Untuk mengatasi ini, kita bisa menerapkan algoritma K-means cluster. Selanjutnya, sensitif terhadap pensilan atau outlier. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menghapus outlier dengan hati-hati dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, sensitif terhadap data dengan variabel yang memiliki skala berbeda. Maka sebaiknya kita selalu melakukan skala atau standarisasi data sebelum melakukan K-means clustering. Satu kondisi di mana sebaiknya kita tidak melakukan standarisasi adalah ketika satu variabel memiliki bobot atau nilai penting yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang kelima, mengasumsi setiap cluster berbentuk menyerupai lingkaran atau spherical, dan kesulitan jika bentuk cluster yang memiliki bentuk berbeda. Selanjutnya ada random initialization trap. Random initialization trap adalah sebuah kondisi di mana perbedaan lokasi seed pada tahap awal K-means dapat memberikan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ada kemungkinan kesalahan clustering karena randomnya proses inisialisasi.
Untuk mengatasi kondisi ini dapat menggunakan algoritma K-. Selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Albert. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menentukan jumlah klaster atau K. Nah, ini K itu klaster ya. Dalam bahasa Indonesia ini adalah inisialisasinya aja. Bentuknya K. Kalau di dalam K-means, klaster itu disebutnya K. Sebenarnya tidak ada cara yang baku untuk menentukan jumlah klaster atau K. Namun, untuk membantu proses ini, bisa menggunakan elbow method yang sudah disampaikan oleh saudara Nana sebelumnya. Elbow method diperoleh dengan melakukan penilaian visual terhadap grafik garis, di mana sumbu X, yaitu sumbu X, berupa jumlah K, dan sumbu Y adalah nilai within cluster sum square atau WCSS. Ya, kita pahami di sini dulu. Jadi sumbu X itu berupa jumlah nilai K, berupa jumlah K atau cluster, dan sumbu Y adalah nilai within cluster sum square within cluster. Jadi itu tuh kayak ada apa namanya? Ada perbandingan lah antara X dan Y gitu. Intinya itu. Apa itu WCSS? WCSS atau within cluster sum square merupakan sebuah nilai yang diperoleh dari proses berikut. Pada setiap cluster, hitung jarak setiap data ke centroid cluster. Yang kedua, hitung nilai pangkat dari jarak tersebut. Lalu jumlahkan totalnya. Selanjutnya, plotkan ke dalam garis sumbu Y dan jumlah K sebagai sumbu X untuk menentukan jumlah K. Ini saya mohon maaf banget, saya belum saya kasih visualisasinya. Tapi kalau di dalam matematika kan kita ngerti lah ya, maksudnya kita bisa lihat ya X sama Y itu di mana letaknya gitu. Jadi kita plotkan dalam garis sumbu Y dan jumlah K sebagai sumbu X. Sumbu Y kan di mana tuh? Di atas atau di bawah? Di atas ya, sumbu Y. Dan jumlah K sebagai sumbu X. Untuk menentukan jumlah K, kita pilih nilai WCSS yang seminimal mungkin. Namun selalu diingat bahwa selalu ada trade-off antara nilai WCSS dan jumlah optimal. Sehingga penting untuk kita mencoba melakukan analisis untuk beberapa nilai K atau cluster dan membandingkan hasilnya. Hal yang penting untuk dicatat adalah WCSS dan elbow method hanyalah sebuah pendekatan untuk memudahkan kita menentukan jumlah cluster. Contoh kasus dan perhitungan manual algoritma K-means. Berikut adalah contoh kasus perhitungan manual algoritma K-means. Di sini ada beberapa data ataupun ya beberapa klaster ya. Jadi ada klaster Jakarta, Bogor. Kan kita sebelumnya pernah mendengar ya mengenai klaster dalam kasus pandemi COVID-19 gitu ya. Ada klaster di Jakarta, Bogor, Banten, dan lain sebagainya. Nah, klaster tersebut itu dimanfaatkan untuk kita memahami dalam visualisasi data. Nah, di sini adalah contoh kasus yang menggunakan algoritma K-means dalam visualisasikan sebuah data. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada Jakarta. Ya, Jakarta ini jumlah transaksinya ada berapa? Jumlah volumenya ada berapa? Rata-rata penjualannya ada berapa? Nah, ini ada klaster yang dinamakan Jakarta. Kenapa kita namakan klaster? Karena di Jakarta ini ada banyak orang nih. Nah, kenapa kita menyebutnya dengan kata klaster? Karena klaster itu ada lebih dari 2 data, yaitu disebutnya klaster. Jadi data tersebut ada perbandingan gitu. Ada perbandingan gitu. Klaster Jakarta, kartu halo, jumlah transaksinya cuma 1, jumlah volume datanya itu sekian, dan rata-rata penjualannya sekian. Bogor, Banten, Bandung, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, dilakukan data yang didapatkan sesuai dengan sistem yang akan digunakan dalam analisis data mining. Transformasi ini dilakukan dengan cara memasukkan data-data transaksi penjualan ke dalam aplikasi data mining.
menetapkan jumlah klaster. Jumlah klaster ditetapkan berdasarkan hasil transaksi penjualan, yaitu C1, C2, dan C3. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau seandainya kita masukkan terlebih dahulu, kita menetapkan terlebih dahulu klaster-klasternya. Nah, C1, C2, dan C3. C1 itu adalah klaster yang pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Oleh karena itu, jumlah klasternya yang ditetapkan adalah 3 klaster. Nah, sesuai dengan gambar seperti di bawah ini adalah ada 3 klaster yang dimana di masing-masing klasternya itu memiliki beberapa data, gitu ya, sebagai bentuk perbandingan antara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Inisialisasi pusat klaster atau centroid secara asal berdasarkan data skor hasil survei lapangan. Nilai pusat klaster dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel inisialisasi klaster. Hitung jarak setiap data terhadap pusat klaster. Misalnya untuk menghitung jarak instan pertama atau objek pertama, kita sebutnya objek aja ya, bukan instans. Ini saya belum konversi ke bahasa Indonesia biar lebih enak disebutnya instans itu sebagai objek. Jarak objek pertama dengan pusat klaster pertama. Ini perhitungannya ya. Perhitungannya seperti berikut. Cuman kalau saya pribadi saya belum mohon maaf nih, saya belum pelajari secara menyeluruh. Tapi perhitungan secara garis besarnya seperti ini. Sampai ketemu nilainya. Gitu. Yang keempat, mengklasifikasi setiap data berdasarkan kedekatannya dengan titik pusat data atau centroid diambil berdasarkan tingkat penjualan rendah, sedang, dan tinggi dari sampel data penjualan Telkomsel. Memperbarui nilai yang kelima, memperbarui nilai centroid sebagai contoh untuk kelas pertama atau C1 terhadap 6 instance atau 6 objek, yaitu objek ke-1, ke-2, ke-6, 7, dan 8, dan 10. Dengan catatan jika semua objek ditampilkan, maka C1 atau klaster pertama akan memiliki jumlah objek anggota klaster yang berikut contoh perhitungan untuk memperoleh centroid dari 13 objek. Contoh, ulangi langkah 3-4 sampai anggota klaster tidak ada yang berubah. Contoh program menggunakan algoritma K-means berbasis web. Kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh yang kita bisa gunakan. Saya langsung aja aplikasiinnya. Program menggunakan algoritma K-means atau metodologi K-means berbasis web yang kita bisa gunakan secara online. Mana ini? Berikut adalah program atau metodologi K-means berbasis web yang kita bisa gunakan. Di sini ada beberapa data ya. Ada data pertama yaitu X dengan jarak atau WCSS ya, yang sebelahnya ini yang kita bandingkan, yaitu 1 yang X dan Y-nya ini 1, 1. Yang data klaster kedua 2, 1, 4, 3, 5, 4. Klasternya 2. Sorry. Ya, klasternya ada 2 nih. Klaster pertama, klaster 2. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, dari program dari K-means berbasis web ini kita lihat ada klaster vektornya ini 1, 1 ya. Vektor itu jaraknya 1, 1 perbandingannya vektor X dan vektor Y 1, 1, 2, 1, 4, 3, 5, 4. Nah, baik, sekian. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan.
Oke, makasih Haba. Anak juga tadi yang kedua ya. Di cluster ini digunain buat mengkategorikan gitu ya data. Kalau tadi contohnya pengguna kartu di beberapa daerah ya, Iya Pak, clustering data. data penjualan yang banyak ya, banyak, sedang sama sedikit gitu. Iya betul Pak. Sebentar saya cek. Ya, ini dalam bisnis ya berarti. Oke, jadi bedanya algoritma K-means, clustering sama yang sebelumnya yang kita pelajari, kan sebelumnya kita udah tentuin tuh kalau yang algoritma sebelumnya kayak C4.5 kan itu ada variable targetnya tuh. Beda dengan clustering K-means ini, dia itu nggak ada targetnya, nggak ada variable goals-nya, tapi dia langsung memetakan data-data yang kita punya tuh, apakah dia masuk ke grup A, grup B, atau grup C. Kalau di studi kasus ini yang dipaparin sama Mbak dan Nana ini berarti transaksi mana yang banyak, yang sedang sama yang sedikit. Itu bedanya K-means sama algoritma yang sebelumnya kita pelajari. Oke. Kasih ya, Mbak. Nana. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebentar saya share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama belajar algoritma K-means ya. Sebelumnya kita udah belajar apa itu klasifikasi, estimasi, prediksi, dan sekarang kita bahas salah satu algoritma clustering ya. Minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang asosiasi. Clustering itu tugas dari data mining yang berkaitan dengan mempartisi data berdasarkan sampel pelatihan yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Clustering adalah terkait bersama-sama dan terkait dikelompokkan berdasarkan atas dasar memiliki nilai yang sama untuk atribut. Kelompok biasanya berputus-putus ya, atau dia tuh punya kelompok masing-masing. Ini contoh gambarnya. Misalnya di sini kita punya datanya ada di titik ini 1, 2, 3 dan jadi kita punya data terus kita masukkan ke aplikasi. Nanti aplikasi akan memetakan tuh dia itu ada di titik sebelah sini atas, ini tengah, sebelah kanan dan bawah. Maka kita bisa mengkategorikan ini sebagai kategori A, kategori B, dan kategori C. Tuh. Ini contohnya juga bisa seperti ini clusteringnya. Jadi kita menghitung jarak antara kelas A ke kelas B dan ke kelas C. Itu kita bisa hitung jaraknya. Oke. Itu teorinya. Kita masuk ke contoh kasusnya ya. Proses untuk mendeskripsikan kelas kontinu. Yang pertama kita data awal berupa data kontinu atau data diskrit. Dan kedua juga bisa delta, yaitu nilai yang digunakan untuk menentukan selisih sentroid, dan min yang diizinkan. Ini ada output, yaitu tabel pemetaan yang berisi kelas diskrit beserta nilai sentroidnya. Kita akan bahas apa itu sentroid di presentasi selanjutnya. Ini kita bahas dulu untuk data diskrit dan kontinu. Selain data kualitatif, data kuantitatif juga merupakan data yang sering digunakan dalam penelitian. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit
dan data kontinu. Kita bahas dulu data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai terbesar dan antar nilai satu dengan yang lainnya terpisah. Contohnya jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pasien di rumah sakit, jumlah manik-manik dalam kantong, dan lain sebagainya. Untuk data, sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai yang tidak terbatas dalam kisaran tertentu. Itu bedanya. Contoh data kontinu ini yaitu kisaran suhu, tinggi badan karena dapat diukur dalam meter, dan pecahan meter, waktu terjadinya suatu peristiwa, dan lain sebagainya. Itu bedanya data diskrit dan data kontinu. Berarti kontinu itu datanya berlanjut ya. Kita masuk ke langkah-langkah algoritma K-means. Yang pertama, kita menentukan jumlah klasternya, ada berapa klaster. Yang kedua, alokasikan data ke dalam klaster secara random. Yang ketiga, hitung sentroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. Yang kelima, kembali ke step 3, apabila masih ada data yang berpisah klaster atau apabila perubahan nilai sentroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, dan apabila perubahan nilai pada objek function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Lebih enaknya kita langsung praktek. Ini rumusnya ya. Penentuan sentroid bisa digunakan secara acak atau juga dengan menggunakan rumus. Menentukan sentroidnya. Ini contoh kasusnya, kita di sini misalnya punya angka 79, 85, 83 dan sampai 84 di sini. Ini random ya data angkanya dan acak. Terus kita punya target kelas, ada 3 kelas. Ada kelas 1, 2, 3 atau juga kelas target A, B, C. Deltanya 0,01, jadi delta ini errornya ya, kalau dihitung tuh berapa yang bisa ditoleransi. Selisih dari angkanya ke sentroid itu toleransi errornya 0,11. Kita juga menentukan berapa nilai minimal dari angka-angka ini. Didapat kalau angka minimal itu ada 79 dan angka maksimal ada di 90. Oke. Nah, ini kalau kita petakan min-nya 79 dan max-nya 90. Ini kalau kita urutkan ya. Terus kita bagi menjadi 3 klaster. Ada klaster C1, C2, dan C3. Oke. Maka untuk menentukan sentroidnya dari C1 ini, min, ini rumusnya ya, angka min, angka terkecilnya berapa, ditambah dengan kita menentukan C1, berarti di sini juga 1, dikurang dengan rumusnya 1, dikali dengan angka maksimalnya 90, dikurang angka minimalnya 79, dibagi dengan jumlah sentroid yang akan ditentukan. Ini N-nya 23. Ditambah angka maksimal dikurang dengan angka minimalnya dibagi dengan 2 kali N. Ini N-nya ada 3 ya, ada 3 titik sentroid. Nah, kita jumlahkan. Ini menghasilkan 79 ditambah 0 ditambah 1,83. Ini menghasilkan titik sentroid 80,33. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas ke C2? Pak, tadi simbol I itu dapat dari mana, Pak?
Dari C ininya ya, Pak? Simbol yang mana? Yang I. Yang I, iya, Pak. Ini I. Iya, yang I dikurang 1. I itu kita menentuin sentroid ke berapa. Kalau ini kan 1, berarti ini 1. Kalau kita nentuin sentroidnya yang kedua, berarti I-nya 2. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai di sini ada yang bertanyakan lagi tentang rumus sentroid yang C1 ini? Pak, mau nanya 79 tambah 1,83 itu bukan 80,83. Yang mana? 79 tambah 1,83. Sama dengan berapa? Oh ya salah ya, harusnya 80,83 ya. Ya. Ya harusnya 80,83. Ingat ya sampai sini ya rumusnya untuk menentukan C1-nya. Nah, bagaimana cara menentukan sentroid awal dari C2 dan C3? Sama rumusnya, yang beda hanya di I-nya ya. Kita ganti jadinya 2 kurang 1, ini sama semua. Nah, ini menghasilkan 84,5 untuk titik sentroid yang C2-nya. Oke. Yang terakhir kita menentukan titik sentroid yang C3. Sama ya, yang beda hanya di I-nya saja. Menghasilkan 88,17. Setelah kita dapat nih titik-titik sentroid dari C1, C2, C3, selanjutnya kita mencari data-data yang ini nih, yang tadi kita punya 79 sampai 84 ini, dia masuk ke sentroid mana nih? Sentroid 1, sentroid yang kedua, C2 atau C3. Nah, bagaimana menentukannya? Tadi kan kita udah ngitung nih. Kalau ini menghasilkan 80,33, salah, 80,83. Ini kita simpan di sini. Kita kasih ini C1, 80, salah ini 83 ya. Terus ini 84,5 dan kelas ketiganya 88,17. Data ini, data 79 menuju data 80,33 ini selisihnya berapa? Selisihnya simpan di sini. Jadi 80,33 dikurang 79 menghasilkan 1,83. Enggak cukup. Ini 1,33 ya. Kecuali 80,83. Oh iya, berarti ini benar tulisannya harusnya 80,83. Menghasilkan jarak 1,83. Jadi ini selisih ya, selisihnya angka ini ke kelas C1, C2 sama C3. Nah, setelah angkanya kita masukin ke sini semua, maka kita bisa menentukan nih dia itu dekatnya ke kelas 1, ke kelas 2 atau ke kelas 3. Karena angka di sini yang terdekat ke kelas 1, maka kita bisa menentukan kalau angka 79 ini masuk ke kelas C1. Di bawahnya juga sama. Ini 85 ke 80,3
83 berapa jaraknya? Menghasilkan 4,17. Untuk ke kelas 2 dia selisihnya 0,5. Untuk ke kelas 3 dia 3,17. Yang dekatnya paling dekat ke kelas 2 ya, jaraknya 0,5. Ini masuk 85 ini masuk ke dalam C2 kelas kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan cara memasukkan data-datanya ke dalam kelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, setelah kita hitung 80 tidak lagi 83 ini 83 terus 84.5 dan 88,17 kita hitung rata-ratanya. Rata-rata datanya ternyata di sini dari kelas 1 mempunyai rata-rata 80,67. Jadi kelas 1 ini kita kumpulkan dan kita rata-ratakan menghasilkan 80,67. Untuk rata-rata kelas 2, jadi setelah semua data dikelompokkan menjadi kelas 2, kita hitung rata-ratanya berapa. Ini menghasilkan 84,25 untuk kelas 2 dan untuk kelas 3 menghasilkan 88,67. Nah, data rata-rata ini kita kurangi atau kita bandingkan dengan sentroidnya. Ternyata rata-ratanya ini, rata-rata kelas 1 ke sentroid itu mempunyai selisih, yaitu selisihnya 0,17. Dan untuk sentroid yang kedua menghasilkan rata-rata 0,25 dan untuk kelas ketiga 0,5. Kalau kita jumlahkan rata sentroid ini menghasilkan 0,92. Nah, kenapa kita hitung ini? Karena kita punya margin errornya yang bisa ditoleransi. Errornya ini ada di 0,11. Dari mana data 0,11 ini? Kita balik lagi ke sini. Nah, sebenarnya kita sudah menentukan kalau deltanya ini 0,01. Kalau kita hitung toleransi errornya ada di angka 0,11. Jadi kalau dihitung rata-ratanya sentroid yang kita dapat itu harus di bawah 0,11. Sedangkan di sini 0,92. Ini jauh karena error. Jadi dia termasuk data yang masih error. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan di atas error ini, rata-rata sentroidnya? Kita harus mengulanginya. Kalau ini kan iterasi pertama atau pengulangan pertama, maka kita harus mengulangi dengan perhitungan keduanya. Nah, dengan cara menjadikan rata-rata yang baru ini, rata-rata yang kita dapatkan dari perhitungan kelas ini, menjadi sentroid yang baru. Jadi yang sebelumnya kelas 1 ini 80,83, kita ganti menjadi 80,67. Dan untuk kelas 2 yang sebelumnya 84,5, kita ganti menjadi 84,25. Untuk kelas 3 juga sama, sebelumnya 88,17, kita ganti menjadi 88,67 untuk perhitungan keduanya. Jadi ini untuk hitungan keduanya. Jadi ini datanya udah baru 80,67 untuk kelas pertama. Ini kelas kedua, sentroidnya baru 84,25 dan untuk kelas 3 88,67. Untuk prosesnya sama, nanti data ini masuk ke dalam kelas mana dari selisihnya yang terdekat.
Itu data 79 dia masuk ke kelas 1, 85 masuk ke kelas 2. Nah, setelah semua ini kita masukkan ke dalam kelas, kita hitung kembali rata-ratanya berbanding dengan sentroid menghasilkan berapa. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya sudah 0 semua. Gitu. Jadi datanya kalau digambarkan data 2, data pertama masuk kelas 1, data 82 masuk ke kelas 1, 81 masuk ke 81, 81 masuk ke kelas 1. Nanti coba kita praktekkan di aplikasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada pertanyaan dari Nana? Ini ya, rata-rata ini. Ya, Pak. Ya, jadi kita kan punya masuk nih, udah masuk nih, ini kelas 1, datanya 1, kelas 2, dan ini yang kelas 1, kelas 1 kita masukkan dulu. Kita punya kan data kelas 1 nih ada 3 data. 3 data kita jumlahkan 79 tambah 82 tambah 81 dibagi 3. Kita sama-sama. Ya. Coba dijumlahkan dulu. Ya bisa jumlah nilai yang ada di kelas 1 bagi banyak datanya bisa. Bisa seperti itu juga. Jadi kan ini data 1 nih. 79 ditambah 82, ini kan kelas 1 juga. Ditambah 81. 9 tambah 82 tambah 81 menghasilkan 242 dibagi 3 data 80,66667 gitu. Nah, Ya, Pak. Paham, Pak. ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Jadi itu cara menentukan rata-rata dari kelasnya dibandingkan sentroid menghasilkan selisih rata dengan sentroid. Kita jumlahkan rata sentroidnya berapa dibandingkan dengan error. Apakah dia sudah masuk di datanya di kurang dari error atau kalau lebih dari error. Kalau lebih dari error maka harus ada pengulangan sampai dengan rata-rata kurang dari yang sudah ditentukan. Kalau ini kita tentukan errornya 0,11 karena kita dapatkan ratanya 0,92 maka harus ada pengulangan lagi perhitungan. Perhitungan pertama harus ada perhitungan keduanya menggunakan sentroid yang baru. Kita dapatkan ini datanya. Tuh, berarti semua ya. Silakan kalau masih ada yang bingung, ditanyakan saja. Pak, itu yang di C1, C2, C3 yang misalkan 4,33, 0,75, 3,67 itu dapat dari mana, Pak? Yang mana? Yang ini? Bukan yang Yang- bawahnya, Pak. Yang ini? Yang satu. Ini nih Yang yang di
apa sih namanya? Yang di table C1-nya Pak, yang di bawahnya. Yang hasil-hasil itunya 1,67, 5,25. Ini ya. Ah iya. Data Oh, itunya iya. dapat dari mana Pak? Ini kan kita udah nentuin nih, centroid pertama ini ada di angka 80,67. Ya, Iya Pak. terus kita punya data angka 79, 85 sampai terus ke bawahnya. Nah, data yang pertama ini data 79 dibandingkan selisihnya dengan kelas pertama 80,67 dia menghasilkan 1,67. Jadi selisih antara centroid pertama dengan data ke-1 ini berapa selisihnya? Oh berarti 60,6. cari selisihnya ya Pak itu. Selisihnya masukkan ke sini. Nah, Baik Pak. ini Terima berarti kasih Pak. 4,25 dikurang 79 berapa angkanya. Jadi ini selisih-selisihnya simpan di sini. Setelah kita punya data-data selisihnya berapa, ini kan kelihatan nih, yang selisih terkecil punyanya kelas berapa, punya centroid berapa. Ini terkecil kan 1,67, maka dia masuk ke centroid kelas yang pertama. Jadi dia masuk ke kelas 1. Gitu. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ini contoh kasus penerapannya ya di aplikasi pemberian nilai mahasiswa. Aja. Di algoritma K-means ini bisa diimplementasikan dalam perhitungan nilai siswa misalnya. Jadi kita punya data nilai dan kita nanti aplikasi misalnya yang kita bikin ini kita tentukan ada 6 kelas. Maka nanti dia akan masuk ke kelas A, B, C, D, E sampai F-nya. Untuk perhitungan nilai mahasiswa. Banyak sebenarnya contoh kasus di keseharian kita. Seperti kalau di games itu Mobile Legends ya, teman-teman main, situ kita misalnya di situ meminta akses untuk lokasi kita, itu downloadnya. Di situ penyedia aplikasi bisa memetakan tuh jarak antar pemain dia. Apa gunanya untuk aplikasi? Nanti aplikasi, misalnya dia mau bikin event nih, event di sini, nah dia bisa memberikan memberikan voucher atau skin ya, biar acara itu rame. Dia bisa menentukan dari data-data nanti itu untuk si pengguna aplikasi. Tuh. Nah, biar teman-teman paham, ini latihannya. Jadi kita diberikan angka, ada 20 data, terdiri dari nilai 1 dan nilai 2. Ini misalnya ujian UTS dan UAS-nya. Nanti di sini nanti teman-teman tambah menjadi nilai akhir. Nilai akhir ada 40% UTS, 60% dari UAS. Nanti dimasukkan ke dalam nilai akhir. Nanti tentukan, ini deltanya sama ya 0,1, berarti nanti teman-teman hitung juga error yang diperbolehkan dalam perhitungan berapa errornya. Kemudian bagi menjadi 3 kelas. Ada kelas A, B, dan C. Dan teman-teman tentukan centroidnya masing-masing kelas. Kelas A berapa, kelas B berapa, kelas C berapa. Dan tentukan nilai masing-masing mahasiswanya berapa. Jadi kelas
A terdiri dari mahasiswa misalnya 1, 2, 3 dengan nilai sekian, sekian, sekian. Ini latihannya untuk perhitungan K-means. Waktu pengerjaannya 3 hari sama. 2 hari ya, 2 hari. Ada yang mau ditanyakan tentang latihan soalnya? Cukup? Cukup ya? Kalau cukup kita masuk ke praktek. Nah, ini coba kita implementasikan contoh kasus tadi ke dalam aplikasi Orange. Silakan dibuka aplikasi Orange-nya. Silakan download data latihan K-means. Setelah download, nanti coba kita praktekkan step-stepnya. Pertama kita masukkan ke dalam file. Kita lihat di data tabelnya seperti apa datanya. Kita masukkan ke algoritma K-means. Nanti kita lihat sebarannya seperti apa, clustering K-means-nya. Di hasil outputnya nanti akan seperti ini. Jadi akan terbagi menjadi 3 kelas, C1, C3, dan C2. Data-datanya akan masuk langsung ke dalam kelasnya. Silakan dibuka aplikasi Orange-nya. Sudah. Itu kita masukkan ke file. Jadi ada 2, ada no, ada data. Untuk yang no kita masukkan ke dalam row yang di skip. Data kita masukkan ke dalam fitur. Klik apply. Kita coba lihat data tabelnya seperti apa. Ini datanya.
Dan kita masuk ke model. Kalau nggak ada di sini, coba mesin ini ditarik. Kita searching K-means. Oke. Kita open. Nah, di sini ada kita fix centroid clusternya, bisa ditentukan dengan fix atau dengan from, dari berapa cluster ke sampai berapa cluster. Untuk ini kita fixkan jadi 3 cluster. Selanjutnya untuk visualisasinya kita pakai scatter plot. Plotnya kita buka. Nah, ini datanya. Coba dipraktekkan dulu. Pak, boleh minta filenya di WA nggak, Pak? Yang ini? Di grup. Soalnya ini saya cuma dari HP, Pak. Oh ya. Laptop saya nggak kuat, Pak, kalau double zoom sama buka ini. Friends. Udah ada di grup ya. Oke, Pak. Terima kasih. Selain pakai scatter plot, kita juga bisa pakai tabel. Kan datanya masuk ke cluster mana, ini juga bisa. Nah, mungkin nanti teman-teman bakal bingung pas lihat di sini ada perbedaan. Jadi di aplikasi ini kebalik ya. Kalau di sini dia masuk, kita tentukan bahwa kelas 2 ini centroidnya 84, tapi kalau di sini dia namanya C3, itu nggak jadi masalah. Hanya kebalik saja antara C2 dan C3-nya. Di sini C2, kalau di sini C3. Tapi datanya sama semua. Dia masuk ke kelas 2 85, masuk ke ini C3, tapi di sini C2, jadi kebalik datanya. Masalah karena aplikasi bacanya random ya. Kalau kita kan menentukan angka-angkanya C2, C1 dan C3-nya. C1 ada 3, C1 1 2 3 4, ada C3-nya ada 4. Sini kalau kita cek di sini C2-nya ada 4, jadi kebalik di aplikasinya. Lalu di sini C2 C2-nya ada 3. Jadi C1 ada 3, C2 ada 3, C4 ada C3 ada 4 kalau di aplikasi.
Kita lihat di scatter plotnya. Ini pembagiannya. Kalau di aplikasi C1 terus C2, kalau kita C1 terus C2 baru C3, di sini aplikasi C1, C3 dan C3 dan C2 kalau di aplikasi. Ini kalau bisa digambarkan seperti ini, gambaran sebaran datanya. Silahkan mau ditanyakan tentang praktek Kak Mins ini. Kita akhiri sampai 9.30 ya. Ini saya hari ini ada rapat sama PJB mengenai implementasi QRIS di kantor. Dan sudah berhasil prakteknya. Nah, saya berarti udah berhasil ya, cuman nggak ada warnanya ya. Iya, Pak. Oke, coba buka scatter plot ininya, scatter plotnya. Kemudian diatur ininya, colornya berdasarkan cluster. Sheetnya cluster. Labelnya juga cluster. Kemudian ininya show color. Dicentang show colornya. Show legend. Tuh. Ada warnanya ya. Tinggal dibuka scatter plot, terus centang yang show color. Udah muncul warnanya? Sudah, Bang. Oke. Itu implementasi Kak Mins di aplikasi Orange. Jadi kita bisa secara manualnya seperti apa, masukin data ke dalam cluster. Secara praktik juga kita bisa mempraktekkan menggunakan Orange ini. Ada yang bertanyakan? Cukup? Soal tugas ada yang bertanyakan lagi? Cukup ya? Ya, cukup, Bang. Oke. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga
praktek kita dan teori tentang Kak-Mins ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak. Pagi.